Jurnal dan artikel ilmiah. Mencari artikel pada jurnal. Mencari artikel pada jurnal bukan mencari jurnal lalu mencari artikel, karena sesuai relevansi itu agak sulit dan tidak efektif. Jadi kan kalau ada tugas, semestinya menurut saya itu review artikel yang dimuat pada jurnal-jurnal, bukan review jurnal. Artinya kalau review jurnal saya terletak pada tema-tema yang bisa majemuk. Jadi ada tema, kalau misalnya soal akuntansi misalnya dia membahas masalah piutang kan gitu kan, ini volume 1 misalnya. Kemudian ada juga di artikel yang lain, belum tentu ketika di jurnal itu memuat tema yang sama, karena dia bisa majemuk karena terdiri dari beberapa artikel-artikel yang dimuat, yang dibuat oleh para pembuatnya, penelitinya. Sehingga yang tepat adalah menurut saya ya review artikel yang dimuat pada jurnal. Kalau saya review jurnal, jurnalnya sudah tahu jurnal apa, misalnya literasi publik, cuma jurnal manajemen pustaka misalnya, volume 1 tahun 2022 yang memuat beberapa artikel, misalnya 10 artikel, sehingga kita bisa memilih gitu kan. Kalau jurnal mencari artikel disertai dengan tema tertentu, kita bebas mencari. Ya kita perintahnya semestinya ya mencari artikel yang dimuat pada jurnal-jurnal itu. Oke, saya bacakan tulisan saya lagi ya. Kalau mencari jurnal, apakah dalam jurnal tersebut ada artikel yang terkait, tema yang terkait? Nah, jurnal umumnya dalam satuan bulan. Oke lah, kalau begitu, kalau tidak ada maka akan dimuat dalam jurnal A, akan mencari jurnal B dalam series tertentu, atau volume 1, 2, 3 dan seterusnya, yang biasanya terdiri atas bulan atau tahun dan seterusnya sampai ketemu. Padahal jurnalnya hanya satu ya, atau jurnalnya oleh penerbitnya satu, kemudian di jurnal penerbit yang satunya lagi juga jurnalnya hanya satu. Dia menunggu sampai series tertentu, volume tertentu itu. Sampai kapan? Kan gitu ya. Jadi mencari artikel dalam jurnal, entah jurnal A, jurnal B, atau jurnal C, yang penting artikelnya tersebut memuat tema yang sama. Misalnya kalau soal akuntansi tadi saya contohkan masalah hutang, bagaimana mencatat dianggap, kemudian ada piutang juga, kemudian ada kaitannya dengan perpajakan, kemudian kaitannya juga dengan adanya administrasi. Tapi sebenarnya ya, apa sih arti jurnal? Jurnal adalah majalah yang khusus memuat artikel dalam satu bidang ilmu tertentu, baik hard copy maupun soft copy, atau secara online dimuat dalam satu halaman website tertentu. Nah, kan begitu ya. Tentunya artinya berbeda ketika kita mencari buku. Nah, kalau buku itu definisinya adalah lembar kertas yang berjilid berisi tulisan dan beberapa halaman, misalnya terdiri dari beberapa judul. Kemudian dia juga bisa memuat dengan format artikel, baik karena artikel ini kan ada artikel yang lepas, kemudian juga bebas, ada juga dengan artikel ilmiah yang memuat dengan format tertentu. Lalu artikel itu apa? Merupakan suatu karya tulis yang ditulis secara lengkap, tentu dengan format yang ditentukan. Jadi antara kalau kita disuruh minta mereview jurnal, itu kita mereview jurnalnya yang isinya bisa terdiri dari beberapa judul artikel. Kalau kita diminta untuk review artikel dengan tema tertentu yang dimuat pada beberapa jurnal, itu bebas. Artinya sama seperti saya meresensi buku dalam satu bab tertentu, misalnya bab 1 saja, bab 2 saja. Nah, itu artinya saya diminta untuk mereview meresensi buku tapi dalam satu bab saja. Sama kalau saya diminta mereview artikel, saya mereview satu judul artikel dalam satu jurnal tertentu. Tapi kalau saya diminta mereview jurnal, tentunya ada 10 artikel saya review semua. Ya begitulah, ini sekedar cerita pengalaman bagaimana sih suatu perintah itu dipahami. Namun untuk secara proses tahapan ilmiah, prosedurnya ya itu yang semestinya perlu
pahami lebih dulu, membedakan antara jurnal, membedakan antara artikel, membedakan antara buku. Terima kasih.